Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kisi-kisi soal FR CPNS tahun 2018. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang Germas, PHBS, Cerdik, Patuh, serta STBM. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang PISPK, kemudian kaitannya dengan nawacita. Kenapa teman-teman perlu mempelajari materi sesuai dengan kisi-kisi soal FR tahun lalu? Karena kita tidak tahu soal apa yang akan keluar, makanya perlu dipahami materi-materi yang sering keluar saat SKB Kesehatan. Selamat belajar, semoga sukses! Sebelum kita melanjutkan materi tentang PISPK, alangkah baiknya teman-teman sebelum belajar biasakan untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, kita bahas dulu terkait dengan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Termasuk di sini pemberdayaan masyarakat, materi tentang pemberdayaan masyarakat sudah kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman dapat mempelajari lagi terkait dengan pemberdayaan masyarakat serta UKBM. Nah, untuk melaksanakan program Indonesia Sehat ini diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan antara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara berkesinambungan dengan target keluarga serta berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga itu sendiri. Kita singgung sedikit terkait dengan keluarga. Yang dimaksud dengan satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sebagaimana dinyatakan dalam kartu keluarga atau KK. Nah, jika di dalam satu rumah tangga terdapat kakek dan atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri dari lebih dari satu keluarga. Nah, untuk menyatakan bahwa satu keluarga ini sehat atau tidak, maka digunakanlah penanda atau indikator. Dengan kata lain, dapat kita lihat dengan nantinya 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan dalam sebuah keluarga. Atau disebut juga 12 indikator PISPK yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lanjut, tujuan dari PISPK yang pertama adalah meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Yang kedua, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota melalui peningkatan akses dan screening kesehatan. 3. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. 4. Mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan atau Renstra, yaitu pada tahun 2015 dan 2019. Kita lihat ada 4 prioritas program utama dari PISPK ini. Yang pertama adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi. 2. Penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. 3. Penanggulangan penyakit menular. 4. Penanggulangan penyakit tidak menular. Nah, itulah 4 area prioritas dari PISPK. Penyelenggaraan program Indonesia Sehat pendekatan keluarga dilakukan oleh Puskesmas melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga. 2. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas. 3. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan dan menyusun rencana Puskesmas. 4. Melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 5. Melaksanakan pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar gedung melalui pendekatan siklus hidup. Terakhir, melaksanakan sistem informasi dan pelaporan Puskesmas. Kenapa PISPK ini kait eratannya dengan Puskesmas? Karena jika 12 indikator PISPK ini tercapai dalam satu Puskesmas, maka itu akan meningkatkan nilai akreditasi Puskesmas itu sendiri. Peraturan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan PISPK itu sendiri diatur dalam Permenkes RI nomor 39 tahun 2016. Selanjutnya, 12 indikator PISPK.
Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel Ticamoy, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. 12 indikator PISPK. Yang pertama adalah keluarga mengikuti KB, 2. Ibu bersalin di Vaskes atau fasilitas kesehatan, 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, 4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. 5. Pertumbuhan dan perkembangan balita dipantau tiap bulan. Untuk indikator 1 sampai indikator 5 merupakan program gizi, kesehatan ibu dan anak. 6. Penderita TB paru berobat sesuai standar. 7. Penderita hipertensi berobat teratur. 8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Poin 6, 7, dan 8 merupakan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. 10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih. 11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. 12. Sekeluarga menjadi anggota JKN atau ASKES. Untuk poin 9 sampai poin 12 merupakan perilaku dan kesehatan lingkungan. Itulah 12 indikator PISPK. Kemudian kita lihat pada poin ini, kita bahas satu persatu. 3 indikator dari PISPK ini merupakan program langsung dari P2P atau pencegahan pengendalian penyakit. Indikator yang termasuk ke dalam program P2P ada yang pertama adalah penderita TB paru berobat secara teratur. 2. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya, 2 indikator yang terkait dengan determinan kesehatan yang ada hubungan dengan program P2P. Determinan kesehatan maksudnya di sini adalah terkait dengan lingkungan yang ada hubungannya dengan program P2P, yaitu keluarga mempunyai akses air bersih. 2. Menggunakan jamban sehat. Selanjutnya, 2 indikator berhubungan langsung dengan program P2P. Yang pertama adalah penderita hipertensi berobat teratur. Ini terkait dengan pengendalian penyakit tidak menular. 2. Pertumbuhan dan perkembangan balita dipantau tiap bulan terkait dengan pencegahan stunting. Indikator yang menjadi payung tindakan kasus P2P adalah sekeluarga menjadi anggota JKN atau ASKES. Selanjutnya kita lihat bagaimana hubungan antara PISPK dengan Nawacita Jilid 1 serta Renstra atau Rencana Strategis Kemenkes tahun 2015 hingga 2019. Kita lihat dulu Nawacita Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2014 hingga 2019, yaitu disebut dengan Nawacita Jilid 1. Ada 9 cita-cita presiden yang berkaitan langsung dengan kesehatan adalah pada poin 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam mewujudkan 9 agenda prioritas dari Nawacita, diwujudkan dalam 3 program. Yang pertama adalah Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, Program Indonesia Sejahtera. Yang berkaitan dengan lingkup kesehatan terdapat pada Nawacita nomor 5 dengan Program Indonesia Sehat. Dari program Indonesia Sehat ini, berdasarkan Renstra tahun 2015 hingga 2019, pilar yang pertama adalah paradigma sehat, kemudian penguatan pelayanan kesehatan, 3. Jaminan kesehatan nasional. Sasaran atau tujuan dari Indonesia Sehat ini adalah individu serta keluarga sehat yang diwujudkan dalam pendekatan keluarga serta germas dan DTPK melalui Nusantara Sehat. DTPK adalah singkatan dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan program Indonesia Sehat berdasarkan Renstra tahun 2015 hingga 2019. Pilar yang pertama, kegiatannya adalah promotif preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan. 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Keterlibatan lintas sektor. Pilar kedua, penguatan pelayanan kesehatan dengan kegiatannya yang pertama adalah peningkatan akses fasilitas kesehatan tingkat pertama. 2. Optimalisasi sistem rujukan. 3. Peningkatan mutu.
4. Penerapan pendekatan COC atau Continuum of Care. 4. Intervensi berbasis risiko kesehatan atau health risk. Pilar yang ketiga yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kegiatannya yang pertama adalah benefit. 2. Sistem pembiayaan asuransi yaitu asas gotong royong. 3. Kendali mutu serta kendali biaya. 4. Sasarannya adalah penerima bantuan iuran atau PBI serta non-PBI. Hubungan PISPK dengan SPM atau dukungan terhadap SPM terkait pada indikator 2, 3, 4, 8, 10, dan 11 SPM diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2016. Sifat dari SPM itu sendiri adalah promotif, preventif, dan deteksi dini. Kita lihat pelayanan apa saja yang terdapat pada SPM atau standar pelayanan minimal. Yang pertama, pelayanan antenatal. 2. Pelayanan persalinan. 3. Pelayanan kesehatan BBL. 4. Pelayanan kesehatan balita. 5. Screening kesehatan pada usia pendidikan dasar. 6. Screening kesehatan usia 15 hingga 59 tahun. 7. Screening kesehatan usia lebih dari 60 tahun. 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 9. Pelayanan kesehatan penderita DM. 10. Pelayanan kesehatan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. 11. Pelayanan TB sesuai standar. 12. Pemeriksaan HIV untuk orang berisiko. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang PISPK, Nawacita, Renstra, serta SPM. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.